jadi dokter hari ini. Sesuai permintaan, kami sudah menjaminnya jadi mitra Andian Tekno. Pesta penyambutannya sudah siap, dimulai pas Anda mendarat. Oke, kerja bagus, Bagas. Lalu, Hana dari Andian Tekno juga mendekati kita untuk investasi. Kirimkan proposalnya. Hans, beritahu nenekku, aku memilih mati daripada menikahi Ray. Bos, keluarga Hanta itu opsi terbaik. Mereka itu keluarga triliuner. Pernikahan ini sebagai jalur pasti. Kita nggak mungkin menolak. Aku nggak sudi menikahi buaya darat. Aku akan atasi sendiri. Jumlah saham keluarga Hanta melebihi kita. Kecuali kamu menikahi orang lain duluan. Menikahi orang lain? Tombol itu buat memanggil pramugari. Oh, makasih. Baru pertama kali naik kelas 1? Iya, aku terbiasa dengan hal lain. Sampainya Anda, Pak. Kelaparan dan perang nuklir teratasi. Berkatmu, negaraku bisa bertahan hidup. Demi perdamaian. Apa pekerjaanmu di Afrika? Ya, cuma pekerjaan relawan. Bangun pengungsian, mengurus anak-anak. Oh, wah, itu keren. Dia mungkin nggak dapat sepeser pun, tapi ucapannya seolah itu hal penting. Belum pernah kutemui pria sepertinya. Oh ya, aku Hana. Chris, Chris, ini mungkin terdengar gila, tapi aku boleh minta tolong? minta tolong apa? Izinkan aku perkenalkan diri. Aku CEO Andian Tekno dan pewaris keluarga Andian. Aku punya 5 properti, 2 rumah, dan pendapatan tahunan 15 triliun. Dan aku ingin kamu menjadi suamiku. Apa? Maksudku, ini cuma pernikahan palsu untuk 1 tahun saja. Aku perlu suami pura-pura, dan aku merasa kamu orang yang tepat. Kamu bercanda kan? Aku serius. Percaya padaku, cari saja namaku aku tanpa skandal, kasus kecanduan, atau aib apapun. Kalau setuju, ayo tanda tangan kontrak. Dan akan kukasih 1,5 miliar per bulan, serta rumah dengan air mancur atas namamu. Menarik. Tapi kamu salah pilih pria. Aku sudah punya pasangan, justru aku pulang karena mau menikah. Oh, aku nggak tahu, maaf. Baiklah, sepertinya aku cuma bisa pasrah. Menurutku, kamu masih punya harapan. Proyek kecerdasan buatan perusahaanmu. Itu sangat berpotensi besar. Grup Titanio pasti tertarik. Tapi kalau kamu pakai presentasi ini, kujamin kamu gagal. Seriusan, kamu pria baik, tapi kamu nggak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Kita memang nggak akan menikah, tapi aku bisa bantu. Hei, apa-apaan kamu? Revisi presentasimu. Kamu minta 1,5 triliun? Coba deh minta 1,5 kuadriliun. Maaf, kamu barusan ngapain? Kamu mengirimkannya? Seriusan? Kamu terlalu merendahkan harga produkmu. Kamu membajak presentasiku. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Aku baru menyelamatkan presentasimu. Menyelamatkan? Kamu justru merusaknya. Apa kamu menyentuhku? Gak sengaja. Turbulensi. Aku cuma mencoba bantu. Oh, bantuanmu sudah lebih dari cukup. Pak, Bu, apa semuanya baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Dia baru dapat investasi 1,5 kuadriliun. Jadi dia agak emosional. Emosional? Wah, selamat ya. Percayalah padaku. Grup Titanio nggak akan minta untuk kecil. Minta 1,5 triliun. Sama saja penghinaan. Kalau 1,6 kuadriliun, baru deh mereka mau negosiasi. Kamu mau meyakinkan mereka? Kamu harus berpikir luas. Kamu seriusan bicara begitu? Sama-sama. Bagus, kamu kacaukan presentasiku. Sekarang kamu mempermalukanku? Selamat, kamu pria paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untuk kita nggak jadi nikah ya? Ini belum berakhir. Padahal sudah kubantu dapat kontrak, tapi nggak ada terima kasihnya. Sisil sih, nggak mungkin begitu. Sudah 5 tahun. Dia pasti akan terkejut saat melihatku. Kamu yakin soal ini? Afrika itu jauh, itu bukan jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia ini, Sisil. Kamu tahu itu impianku. Satu hal lagi sebelum aku pergi. Sisil, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Kita nikah setelah aku pulang.
Sebuah kalung senilai 30 miliar. Hadiah terbaik untuk hari besarnya. Semoga dia menyukainya. Putriku, lihatlah. Pesta khusus untukmu. Ini perlakuan spesial dari Andian Tekno. Kita resmi berhasil. Ini baru permulaannya, Bu. Ibu tahu impianku adalah jadi seperti Hana, sang CEO. Tapi dia misterius dan jarang tampil. Setelah sekian tahun pendanaan, Sisil akhirnya berhasil. Seorang doktor dan mitra Andian Tekno. Saatnya dia tahu, akulah CEO grup Titanio. Dan memulai hidup bahagia kami. Itu Chris? Dia ngemis di luar negeri kan? Ngapain dia di sini? Sisil, selamat ya. Chris? Aku tahu soal tawaran itu. Ini kejutan buatmu. Ngapain kamu di sini? Aku terbang pulang. Buatmu. Coba ku tebak. Kamu tahu soal tawaran kerja dan gaji Sisil. Jadi kamu putuskan untuk mengemis balik? Apa? Nggak usah sok terkejut. 5 tahun kamu menghilang. Begitu Sisil resmi jadi mitra, kamu muncul dengan buket bunga murahan dan nama yang nggak berarti apapun. Nggak usah repot, Chris. Ke tempat ini, dimanapun ini, kita udah usai. Ayo putus. Tapi kita sudah bersiap selama 7 tahun. Kita harusnya menikah. Kamu bilang mencintai. Kamu pikir Sisil akan mencintaimu? Jangan konyol deh. Putriku itu lulusan S3. Dia mitra termuda di Andian Tekno. Gajinya 450 miliar per tahun. Kamu kabur ke Afriko jadi tukang bangunan. Kamu pikir kamu pantas buatnya? Ibuku benar. Dunia kita sekarang berbeda. Aku menolak menikahi pria sepertimu. Enggak, pria sepertiku. Lihat sekeliling. Andian Tekno khusus adakan ini buatku. Semua orang ini para investor terkenal. Mereka beneran berkuasa. Kamu pikir aku bisa kenalkan pria memalukan sebagai tunanganku? Aku memalukan? Ternyata kamu jadi orang seperti ini. Satu tawaran kerja dari Andian Tekno, dan kamu pikir bisa lebih hebat dariku. Kamu tahu, Sisil, bagiku, Andian Tekno itu nggak ada apa-apanya. Dasar sombong. Beraninya kamu remehin perusahaan top di negeri ini. Kamu tahu kenapa kamu dapat tawarannya? Karena ada yang jadi penjaminmu. Orang yang nggak bisa mereka abaikan. Dan orang itu adalah aku. Maaf, apa? Terkonfirmasi, kamu yakin? Bos, Anda pasti kaget. Grup Titanio baru saja setuju investasi ke kita. Mereka apa? 1,5 kuadriliun. Apa? Ini keputusan Pak Chris, CEO di balik layarnya grup Titanio. Dia baru saja resmi pulang ke sini. Kita jadi target pertamanya. Kita dapat investasinya 1,5 kuadriliun. Nah, sudah. Dia benar. Memang 1,5 kuadriliun. Hans, temukan dia. Siapa? Pria yang duduk di sampingku di pesawat. Chris, pokoknya kau harus temukan dia. Baiklah, tapi kenapa Anda mencarinya? Aku akan menikahinya. Tunggu, apa? Belum pernah kulihat pria sehebat dia. Dia pria yang kumau. Dasar bajingan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Chris, aku paham kok. Kamu bukan kesal kita putus. Kamu cuma kesal karena sudah buang uang membiayaiku. Sebutkan nominalnya, aku akan ganti rugi. Lalu hubungan kita resmi berakhir. Itu yang kamu pikirkan? Aku kesini demi minta uangku kembali. Ayo kita sudahi. Gimana kalau 1,5 miliar? 3 miliar? Sisil. 4,5 miliar pasti nggak pernah lihat. 4,5 miliar. Lebih dari yang pernah kamu lihat. Kamu masih pikir aku kesini demi uang? Ambil dan pergilah. Harusnya dari dulu putriku mutusin kamu. Nggak punya rumah, mobil, atau tabungan. Bahkan nggak punya kerjaan yang layak. Kamu beneran pecundang. Itukah artiku bagimu? Demi 7 tahun kebersamaan kita, berhenti permalukan dirimu sendiri. Ambil uangnya dan pergilah. Putriku nggak mau lagi denganmu. Apa kamu terlalu bodoh buat menerimanya? Dia nggak sepadan dengan waktumu. Oh, mana Rehan? Malam ini dia akan datang kan? Iya, dia ada urusan dulu malam ini. Dia akan segera tiba. Rehan? Rehan, putra Anton Sakar, wakil CEO Andian Tekno. Dia orang nomor 2 setelah Hana. Pria sepertinya yang pantas bagi Sisil. Kaya, tampan, terpelajar. Kamu
cuma anak putus sekolah miskin. Kamu itu kesalahan yang Sisil ambil. Chris, Raihan lagi kesini, pergilah. Percaya padaku, kamu gak mau di sini saat dia tiba. Karena begitu melihatnya, kamu pasti merasa malu. Aku paham. Kamu bukan putus karena tawaran kerja di Andean Techno, tapi karena pria itu. Raihan. Paling gak bersamanya, aku bisa dapat lebih. Masa? Kamu yakin aku nggak bisa kasih yang jauh lebih besar dibanding dia? Kamu? Ya ampun. Jadi, kamu pikir lebih hebat dariku? Raihan, sayang kamu datang. Coba ku tebak. Kamu pasti Chris, mantan pacarnya Sisil. Kamu persis seperti dugaanku. Jas murahan, wajah yang biasa saja, sukanya menempel kayak lintah pada wanita yang telah mencampakkanmu. Oh, abaikan saja dia. Dia nggak pernah pantas dapatkan Sisil. Dia ibarat bayangan yang menyedihkan. Jadi, kamu pikir bisa bersaing denganku? Aku ini Raihan Sakar, putra Anton Sakar, si wakil CEO Andean Techno. Kamu, debu sepatuku lebih berharga darimu. Kamu benar. Aku gak sepertimu. Aku gak butuh jabatan ayahku. Apa? Pecundang sepertimu berani mendebatku? Keluar sana, sekarang. Sebelum kusuruh kamu diseret seperti gelandangan. Benar sekali. Ini perayaan untuk kaum elit, bukan untuk pengemis. Apa yang terjadi? Raihan, semuanya baik-baik saja? Coba tanya saja padanya. Dia diputusin Sisil, sekarang datang macaukan pesta. Bu Sisil adalah mitra baru kami yang dipilih sendiri oleh Nona Hana. Apapun ini, kamu sudah keterlaluan. Benar sekali. Lihat sekelilingmu. Mereka bukan tamu undangan biasa. Mereka ini tim ulung dari Andean Techno, jajaran petinggi, para profesional, para penguasa kota ini. Lalu ada pria satu ini yang putus kuliah, tapi mengira jadi relawan di Afriko itu karir. Aku lagi jalankan amal. Oh, jadi itu istilah pengangguran sekarang? Amal? Akui saja kamu terlalu miskin dan terlalu sok buat cari kerja. Kita tahu alasannya ke sini. Untuk memohon pada putriku, berharap putriku bisa menariknya sukses. Ternyata dia gagal numpang hidup. Menyedihkan. Sampah yang diputusin pacar jeniusnya. Harusnya dia sadar diri. Dengar itu? Ini realitanya. Putriku lulusan S3, mitra masa depan, wanita muda yang sukses dan menawan. Lalu kamu cuma lumpur yang menahan langkahnya. Sana, merangkak kembali ke tempat asalmu. Dongengmu sudah berakhir. Chris, kamu boleh miskin atau enggak terdidik. Tapi suka delusi, itu batas kesabaranku. Terserah kamu mau bilang apa. Aku enggak akan menikah denganmu. Lucu sekali. Kamu tahu kesalahan terbesarku, Sisil. Percaya padamu. 7 tahun aku mendukungmu. Mengirimimu uang buat bayar kebutuhanmu. Kamu sukses berkat aku. Begini cara membalas budiku? Sembarangan, aku enggak pernah memaksamu. Aku enggak. Asal bicara. Aku yang mendanai studi S3-mu. Membuatmu dapat tawaran kerja di sini. Begitu sukses, kamu mencampakkanku. Kesuksesanku enggak terkait denganmu. Ini semua usahaku sendiri. Aku pintar. Aku kerja keras. Aku bisa sukses dengan atau tanpamu. Enggak. Enggak akan. Kamu rugi besar. Ini kubelikan untukmu. Tapi kamu enggak pantas. Kita selesai. Oh ya ampun, kamu pikir kalung berlian palsu bisa memenangkan hati putriku? Kamu bayar berapa buat barang palsu ini? 300.000? 700? Sayang, kasih tahu dia harga kalung dariku. 1 miliar. Punyaku kubeli di lelang seharga 30 miliar. Tapi kamu lebih memilih perhiasan murah darinya. Aku sudah muak dengan bualanmu. Saatnya menyadarkanmu. Dia sudah gila. Dia menyerang pacarku. Satpam seret pria ini keluar. Cukup, bocah. Bu Sisil adalah aset milik Andean Techno, dan ini adalah pesta untuknya. Dia suruh kamu keluar. Jadi keluar. Pergi saja sana. Bu, kami berhasil menemukan Chris. Di mana? Di gedung pusat Andean Techno, di pesta penyambutan Bu Sisil. Sepertinya terjadi masalah besar. Bu Sisil? Cepat, kita ke perusahaan sekarang. Baik, Bu. Apalagi yang kamu tunggu? Pintu di sana. Chris, pergilah sebelum makin runyam. Runyam? Kenapa?
Karena aku nggak sepantasnya di sini. Kamu mau jadi bahan tertawaan? Silahkan. Tapi jangan harap ku tolong saat kamu beneran dipermalukan. Menolongku? Lucu sekali. Kamu nggak punya kuasa. Nggak pernah. Menyinggungku berarti menyinggung keluarga Andian. Rakyat jelata sepertimu nggak bisa tanggung akibatnya. Dengar ya, cepatlah pergi atau kusuruh satpam menyeretmu. Silakan, panggil satpamnya. Tapi dengar ya, aku sangat berhak berada di gedung ini. Nggak ada yang berhak mengusirku. Hana Andian sekalipun. Lebih cepat. Pokoknya, aku harus temui dia sekarang. Baik, Bu. Kamu tahu arti nama Hana Andian nggak? Wah, kamu lebih bodoh dari dugaanku. Kamu menghina pendiri kerajaan ini. Ayahku saja nggak berani menantangnya. Tapi kamu, tamat riwayatmu. Jadi, bagi kalian, Hana itu ibarat Dewi. Tapi bagiku, dia cuma sebatas wanita berbakat. Aku malah lebih cemas kalau jadi kamu. Karena kamu berani menyentuhku, Hana pasti lebih marah padamu. Kamu pasti sudah bosan hidup. Chris, aku paham kamu kesal diputusin. Tapi sekarang, kamu makin sinting. Menghina Nona Hana begitu. Aku mau tawarin jadi tukang bebersih. Tapi sekarang, kamu gak pantas buat itu. Kamu mau tawarin aku kerjaan jadi tukang bersih-bersih? Tahu betapa ketat persaingan di sini? Kamu harusnya bersyukur. Bahkan satpam kami lulusan sarjana. Sedangkan kamu gak lulus kuliah. Aku nggak perlu gelar buat buktiin diri. Pencapaianku sudah bicara sendiri. Itu dunia bisnis sebenarnya. Terlihat jelas itu melampaui bayanganmu. Lagi-lagi kamu bicara omong kosong. Setelah hari ini, kamu gak berhak lagi di sini. Kamu melewatkan satu-satunya peluangmu. Aku nggak pernah butuh rekomendasimu. Soal ada tempat buatku atau enggak. Gimana kalau tanya sendiri ke Hana? Di aula sangat tegang. Dari yang kudengar, Chris pacaran dengan Sisil. Lalu diputusin Sisil. Mereka putus? Berarti aku nggak usah repot-repot merebut tunangan orang. Kamu mau apa sih sebenarnya, Chris? Seriusan deh. Kamu mencoba mempermalukan diri sendiri. Biar aku yang jawab. Dia nggak bisa memilikimu, jadi dia mau menyeretmu bersamanya. Ya, ampun. Balas dendam mantan yang menyedihkan. Pria yang picik banget. Tenang saja, Sisil. Ada aku. Ayahnya Rehan itu wakil CEO. Dengan dukungan mereka, semua trik Chris nggak ada gunanya. Percayalah, begitu Nona Hana tiba, sisa waktunya paling cuma 5 menit. Ternyata kamu sebodoh ini, Chris. Pantas saja kamu gak jadi apa-apa selama 7 tahun kita bersama. Buang-buang waktuku saja. Jujur saja, meninggalkanmu itu keputusan terbaikku. Masa? Karena begitu kamu tahu siapa aku, kamu akan tahu. Itu kesalahan terbesar. Apa? Nona Hana sudah tiba? Nona Hana langsung datang dari bandara, sekarang ada di lobi. Tunggu. Dia beneran datang? Astaga, dia pasti kesini buat mendukung Sisil. Dengar itu, Hana Andian datang untuk putriku. Putriku adalah masa depan Andian Tekno. Inilah saatnya. Kita harus singkirkan pecundang satu ini sebelum Nona Hana tiba. Kehadirannya mencemari suasana di sini. Hei bodoh, dengar nggak? Andian Tekno nggak menerima gelandangan. Pergi sana. Mumpung kakimu masih utuh. Ini kesempatan terakhirmu. 7 miliar. 7 miliar? Itu sih menyanjungnya. Ini sepadan agar dia nggak usik momenku. Ambil uang ini, Chris. Enyahlah. Kamu nggak akan lihat uang sebanyak itu. Pakai otakmu. Ambil dan pergilah. Kamu banyak bicara soal kekuasaan. Kamulah yang akan memohon belas kasihan. Apa-apaan? Dasar bajingan gak tahu diri. Berani-beraninya kamu menghinaku. Kamu pikir kamu hebat. Kamu pikir bisa mengubah segalanya. Oke, sana umumkan saja. Ini penerbangan 233 ke kota Akios. Jaringan nirkabel kini tersedia. Nikmatilah penerbangan ini. Pak, tunanganmu jadi doktor hari ini. Sesuai permintaan, kami sudah menjaminnya jadi mitra Andian Tekno. Pesta penyambutannya sudah siap, dimulai pas Anda mendarat. Oke, kerja bagus, Bagas. Lalu, Hana dari Andian Tekno juga mendekati kita untuk investasi. Kirimkan proposalnya. Hans, beritahu nenekku aku memilih mati daripada menikahi Ray. Bos, keluarga Hanta itu opsi terbaik. Mereka itu keluarga triliuner. Pernikahan ini sebagai jalur pasti. Kita nggak mungkin menolak. Aku nggak sudi menikahi buaya darat. Aku akan atasi sendiri. Jumlah saham keluarga Hanta melebihi kita.
Kecuali kamu menikahi orang lain duluan. Menikahi orang lain? Tombol itu buat memanggil pramugari. Oh, makasih. Baru pertama kali naik kelas 1? Iya, aku terbiasa dengan hal lain. Sempenya Anda, Pak. Kelaparan dan perang nuklir teratasi. Berkatmu, negaraku bisa bertahan hidup. Demi perdamaian. Apa pekerjaanmu di Afrika? Ya, cuma pekerjaan relawan. Bangun pengungsian, mengurus anak-anak. Oh wah, itu keren. Dia mungkin gak dapat sepeser pun, tapi ucapannya seolah itu hal penting. Belum pernah kutemui pria sepertinya. Oh ya, aku Hannah. Chris, Chris, ini mungkin terdengar gila, tapi aku boleh minta tolong? minta tolong apa? Izinkan aku perkenalkan diri. Aku CEO Andian Tekno dan pewaris keluarga Andian. Aku punya 5 properti, 2 rumah, dan pendapatan tahunan 15 triliun. Dan aku ingin kamu menjadi suamiku. Apa? Maksudku, ini cuma pernikahan palsu untuk 1 tahun saja. Aku perlu suami pura-pura, dan aku merasa kamu orang yang tepat. Kamu bercanda kan? Aku serius. Percaya padaku, cari saja namaku aku tanpa skandal, kasus kecanduan, atau aib apapun. Kalau setuju, ayo tanda tangan kontrak. Dan akan kukasih 1,5 miliar per bulan, serta rumah dengan air mancur atas namamu. Menarik. Tapi kamu salah pilih pria. Aku sudah punya pasangan, justru aku pulang karena mau menikah. Oh, aku nggak tahu, maaf. Baiklah, sepertinya aku cuma bisa pasrah. Menurutku, kamu masih punya harapan. Proyek kecerdasan buatan perusahaanmu. Itu sangat berpotensi besar. Grup Titanio pasti tertarik. Tapi kalau kamu pakai presentasi ini, kujamin kamu gagal. Seriusan, kamu pria baik, tapi kamu nggak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Kita memang nggak akan menikah, tapi aku bisa bantu. Hei, apa-apaan kamu? Revisi presentasimu. Kamu minta 1,5 triliun? Coba deh minta 1,5 kuadriliun. Maaf, kamu barusan ngapain? Kamu mengirimkannya? Seriusan? Kamu terlalu merendahkan harga produkmu. Kamu membajak presentasiku. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Aku baru menyelamatkan presentasimu. Menyelamatkan? Kamu justru merusaknya. Apa kamu menyentuhku? Gak sengaja. Turbulensi. Aku cuma mencoba bantu. Oh, bantuanmu sudah lebih dari cukup. Pak, Bu, apa semuanya baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Dia baru dapat investasi 1,5 kuadriliun. Jadi dia agak emosional. Emosional? Wah, selamat ya. Percayalah padaku. Grup Titanio nggak akan minta untuk kecil. Minta 1,5 triliun. Sama saja penghinaan. Kalau 1,6 kuadriliun, baru deh mereka mau negosiasi. Kamu mau meyakinkan mereka? Kamu harus berpikir luas. Kamu seriusan bicara begitu? Sama-sama. Bagus kamu kacaukan presentasiku, sekarang kamu mempermalukanku? Selamat, kamu pria paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untuk kita nggak jadi nikah ya? Ini belum berakhir. Padahal sudah kubantu dapat kontrak, tapi nggak ada terima kasihnya. Sisil sih, nggak mungkin begitu. Sudah 5 tahun. Dia pasti akan terkejut saat melihatku. Kamu yakin soal ini? Afrika itu jauh, itu bukan jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia ini, Sisil. Kamu tahu itu impianku. Satu hal lagi sebelum aku pergi. Sisil, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Kita nikah setelah aku pulang. Sebuah kalung senilai 30 miliar. Hadiah terbaik untuk hari besarnya. Semoga dia menyukainya. Putriku, lihatlah. Pesta khusus untukmu. Ini perlakuan spesial dari Andian Tekno. Kita resmi berhasil. Ini baru permulaannya, Bu. Ibu tahu impianku adalah jadi seperti Hannah, sang CEO. Tapi dia misterius dan jarang tampil. Setelah sekian tahun pendanaan, Sisil akhirnya berhasil. Seorang doktor dan mitra Andian Tekno. Saatnya dia tahu, akulah CEO grup Titanio.
dan memulai hidup bahagia kami. Itu Chris, dia ngemis di luar negeri kan? Ngapain dia di sini? Sisil, selamat ya. Chris, Aku tahu soal tawaran itu. Ini kejutan buatmu. ngapain kamu di sini? Aku terbang pulang. Buatmu. Coba ku tebak. Kamu tahu soal tawaran kerja dan gaji Sisil. Jadi kamu putuskan untuk mengemis balik? Apa? Nggak usah sok terkejut. 5 tahun kamu menghilang. Begitu Sisil resmi jadi mitra, kamu muncul dengan buket bunga murahan dan nama yang nggak berarti apapun. Nggak usah repot, Chris. Ke tempat ini, dimanapun ini, kita udah usai. Ayo putus. Tapi kita sudah bersiap selama 7 tahun. Kita harusnya menikah. Kamu bilang mencintai. Kamu pikir Sisil akan mencintaimu? Jangan konyol deh. Putriku itu lulusan S3. Dia mitra termuda di Andian Tekno. Gajinya 450 miliar per tahun. Kamu kabur ke Afrika jadi tukang bangunan. Kamu pikir kamu pantas buatnya? Ibuku benar. Dunia kita sekarang berbeda. Aku menolak menikahi pria sepertimu. Enggak, pria sepertiku. Lihat sekeliling. Andian Tekno khusus adakan ini buatku. Semua orang ini, para investor terkenal. Mereka beneran berkuasa. Kamu pikir aku bisa kenalkan pria memalukan sebagai tunanganku? Aku memalukan. Ternyata kamu jadi orang seperti ini. Satu tawaran kerja dari Andian Tekno, dan kamu pikir bisa lebih hebat dariku. Kamu tahu, Sisil, bagiku, Andian Tekno itu nggak ada apa-apanya. Dasar sombong. Beraninya kamu remehin perusahaan top di negeri ini. Kamu tahu kenapa kamu dapat tawarannya? Karena ada yang jadi penjaminmu. Orang yang nggak bisa mereka abaikan. Dan orang itu adalah aku. Maaf apa? Terkonfirmasi, kamu yakin? Bos, Anda pasti kaget. Grup Titanio baru saja setuju investasi ke kita. Mereka apa? 1,5 kuadriliun. Apa? Ini keputusan Pak Chris, CEO di balik layarnya Grup Titanio. Dia baru saja resmi pulang ke sini. Kita jadi target pertamanya. Kita dapat investasinya 1,5 kuadriliun. Nah, sudah. Dia benar. Memang 1,5 kuadriliun. Hans, temukan dia. Siapa? Pria yang duduk di sampingku di pesawat. Chris, pokoknya kau harus temukan dia. Baiklah, tapi kenapa Anda mencarinya? Aku akan menikahinya. Tunggu, apa? Belum pernah kulihat pria sehebat dia. Dia pria yang kumau. Dasar bajingan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Chris, aku paham kok. Kamu bukan kesal kita putus. Kamu cuma kesal karena sudah buang uang membiayaiku. Sebutkan nominalnya, aku akan ganti rugi. Lalu hubungan kita resmi berakhir. Itu yang kamu pikirkan? Aku kesini demi minta uangku kembali. Ayo kita sudahi. Gimana kalau 1,5 miliar? 3 miliar? Sisil, 4,5 miliar pasti nggak pernah lihat. 4,5 miliar, lebih dari yang pernah kamu lihat. kamu masih pikir aku kesini demi uang? Ambil dan pergilah. Harusnya dari dulu putriku mutusin kamu. Nggak punya rumah, mobil, atau tabungan. Bahkan nggak punya kerjaan yang layak. Kamu beneran pecundang. Itukah artiku bagimu? Demi 7 tahun kebersamaan kita, berhenti permalukan dirimu sendiri. Ambil uangnya dan pergilah. Putriku nggak mau lagi denganmu. Apa kamu terlalu bodoh buat menerimanya? Dia nggak sepadan dengan waktumu. Oh, mana Rehan? Malam ini dia akan datang kan? Iya, dia ada urusan dulu malam ini. Dia akan segera tiba. Rehan, Rehan, putra Anton Sakar, wakil CEO Andian Tekno. Dia orang nomor 2 setelah Hanna. Pria sepertinya yang pantas bagi Sisil. Kaya, tampan, terpelajar. Kamu cuma anak putus sekolah miskin. Kamu itu kesalahan yang Sisil ambil. Chris, Raihan lagi kesini. Pergilah. Percaya padaku. Kamu nggak mau di sini saat dia tiba. Karena begitu melihatnya, kamu pasti merasa malu. aku paham. Kamu bukan putus karena tawaran kerja di Andian Tekno, tapi karena pria itu. Rehan, Paling nggak bersamanya, aku bisa dapat lebih. masa? Kamu yakin aku nggak bisa kasih yang jauh lebih besar dibanding dia? Kamu? Ya ampun.
Jadi, kamu pikir lebih hebat dariku? Raihan, sayang kamu datang. Coba ku tebak. Kamu pasti Chris, mantan pacarnya Sisil. Kamu persis seperti dugaanku. Jas murahan, wajah yang biasa saja, sukanya menempel kayak lintah pada wanita yang telah mencampakkanmu. Oh, abaikan saja dia. Dia nggak pernah pantas dapatkan Sisil. Dia ibarat bayangan yang menyedihkan. Jadi, kamu pikir bisa bersaing denganku? Aku ini Raihan Sakar, putra Anton Sakar, si wakil CEO Andian Tekno. Kamu, debu sepatuku lebih berharga darimu. Kamu benar. Aku gak sepertimu. Aku gak butuh jabatan ayahku. Apa? Pecundang sepertimu berani mendebatku? Keluar sana, sekarang. Sebelum kusuruh kamu diseret seperti gelandangan. Benar sekali. Ini perayaan untuk kaum elit, bukan untuk pengemis. Apa yang terjadi? Rehan, semuanya baik-baik saja? Coba tanya saja padanya. Dia diputusin Sisil, sekarang datang macaukan pesta. Bu Sisil adalah mitra baru kami yang dipilih sendiri oleh Nona Hana. Apapun ini, kamu sudah keterlaluan. Benar sekali. Lihat sekelilingmu. Mereka bukan tamu undangan biasa. Mereka ini tim ulung dari Andian Tekno, jajaran petinggi, para profesional, para penguasa kota ini. Lalu ada pria satu ini yang putus kuliah, tapi mengira jadi relawan di Afriko itu karir. Aku lagi jalankan amal. Oh, jadi itu istilah pengangguran sekarang? Amal? Akui saja kamu terlalu miskin dan terlalu sok buat cari kerja. Kita tahu alasannya ke sini. Untuk memohon pada putriku, berharap putriku bisa menariknya sukses. Ternyata dia gagal numpang hidup. Menyedihkan. Sampah yang diputusin pacar jeniusnya. Harusnya dia sadar diri. Dengar itu? Ini realitanya. Putriku lulusan S3, mitra masa depan, wanita muda yang sukses dan menawan. Lalu kamu cuma lumpur yang menahan langkahnya. Sana, merangkak kembali ke tempat asalmu. Dongengmu sudah berakhir. Chris, kamu boleh miskin atau nggak terdidik, tapi suka delusi itu batas kesabaranku. Terserah kamu mau bilang apa. Aku nggak akan menikah denganmu. Lucu sekali. Kamu tahu kesalahan terbesarku, Sisil. Percaya padamu. 7 tahun aku mendukungmu. Mengirimimu uang buat bayar kebutuhanmu. Kamu sukses berkat aku. Begini cara mau balas budiku? Sembarangan, aku nggak pernah memaksamu. Aku enggak. Asal bicara. Aku yang mendanai studi S3-mu. Membuatmu dapat tawaran kerja di sini. Begitu sukses, kamu mencampakkanku. Kesuksesanku nggak terkait denganmu. Ini semua usahaku sendiri. Aku pintar, aku kerja keras, aku bisa sukses dengan atau tanpamu. Enggak. Enggak akan. Kamu rugi besar. Ini kubelikan untukmu. Tapi kamu enggak pantas. Kita selesai. Oh ya ampun, kamu pikir kalung berlian palsu bisa memenangkan hati putriku? Kamu bayar berapa buat barang palsu ini? 300.000? 700? Sayang, kasih tahu dia harga kalung dariku. 1 miliar. Punyaku kubeli di lelang seharga 30 miliar. Tapi kamu lebih memilih perhiasan murah darinya. Aku sudah muak dengan bualanmu. Saatnya menyadarkanmu. Dia sudah gila. Dia menyerang pacarku. Satpam seret pria ini keluar. Cukup, bocah. Bu Sisil adalah aset milik Andian Tekno, dan ini adalah pesta untuknya. Dia suruh kamu keluar. Jadi keluar. Pergi saja sana. Bu, kami berhasil menemukan Chris. Di mana? Di gedung pusat Andian Tekno, di pesta penyambutan Bu Sisil. Sepertinya terjadi masalah besar. Bu Sisil? Cepat, kita ke perusahaan sekarang. Baik, Bu. Apalagi yang kamu tunggu? Pintu di sana. Chris, pergilah sebelum makin runyam. Runyam. Kenapa? Karena aku nggak sepantasnya di sini. Kamu mau jadi bahan tertawaan? Silahkan. Tapi jangan harap ku tolong saat kamu beneran dipermalukan. Menolongku? Lucu sekali. Kamu nggak punya kuasa. Nggak pernah. Menyinggungku berarti menyinggung keluarga Andian. Rakyat jelata sepertimu nggak bisa tanggung akibatnya. Dengar ya. Cepatlah pergi atau kusuruh satpam menyeretmu. Silakan, panggil satpamnya. Tapi dengar ya, aku sangat berhak berada di gedung ini. Nggak ada yang berhak mengusirku. Hana Andian sekalipun. Lebih cepat. Pokoknya, aku harus temui dia sekarang. Baik, Bu.
Kamu tahu arti nama Hana Andian nggak? Wah, kamu lebih bodoh dari dugaanku. Kamu menghina pendiri kerajaan ini. Ayahku saja nggak berani menantangnya. Tapi kamu, tamat riwayatmu. Jadi, bagi kalian, Hana itu ibarat Dewi. Tapi bagiku, dia cuma sebatas wanita berbakat. Aku malah lebih cemas kalau jadi kamu. Karena kamu berani menyentuhku, Hana pasti lebih marah padamu. Kamu pasti sudah bosan hidup. Chris, aku paham kamu kesal diputusin. Tapi sekarang, kamu makin sinting. Menghina Nona Hana begitu. Aku mau tawarin jadi tukang bebersih. Tapi sekarang, kamu gak pantas buat itu. Kamu mau tawarin aku kerjaan jadi tukang bersih-bersih? Tahu betapa ketat persaingan di sini? Kamu harusnya bersyukur. Bahkan satpam kami lulusan sarjana. Sedangkan kamu gak lulus kuliah. Aku nggak perlu gelar buat buktiin diri. Pencapaianku sudah bicara sendiri. Itu dunia bisnis sebenarnya. Terlihat jelas itu melampaui bayanganmu. Lagi-lagi kamu bicara omong kosong. Setelah hari ini, kamu gak berhak lagi di sini. Kamu melewatkan satu-satunya peluangmu. Aku nggak pernah butuh rekomendasimu. Soal ada tempat buatku atau enggak. Gimana kalau tanya sendiri ke Hana? Di aula sangat tegang. Dari yang ku dengar, Chris pacaran dengan Sisil. Lalu diputusin Sisil. Mereka putus? Berarti aku nggak usah repot-repot merebut tunangan orang. Kamu mau apa sih sebenarnya, Chris? Seriusan deh. Kamu mencoba mempermalukan diri sendiri. Biar aku yang jawab. Dia nggak bisa memilikimu, jadi dia mau menyeretmu bersamanya. Ya, ampun. Balas dendam mantan yang menyedihkan. Pria yang picik banget. Tenang saja, Sisil. Ada aku. Ayahnya Rehan itu wakil CEO. Dengan dukungan mereka, semua trik Chris nggak ada gunanya. Percayalah, begitu Nona Hana tiba, sisa waktunya paling cuma 5 menit. Ternyata kamu sebodoh ini, Chris. Pantas saja kamu gak jadi apa-apa selama 7 tahun kita bersama. Buang-buang waktuku saja. Jujur saja, meninggalkanmu itu keputusan terbaikku. Masa? Karena begitu kamu tahu siapa aku, kamu akan tahu. Itu kesalahan terbesar. Apa? Nona Hana sudah tiba? Nona Hana langsung datang dari bandara, sekarang ada di lobi. Tunggu. Dia beneran datang? Astaga, dia pasti kesini buat mendukung Sisil. Dengar itu, Hana Andian datang untuk putriku. Putriku adalah masa depan Andian Tekno. Inilah saatnya. Kita harus singkirkan pecundang satu ini sebelum Nona Hana tiba. Kehadirannya mencemari suasana di sini. Hei bodoh, dengar nggak? Andian Tekno nggak menerima gelandangan. Pergi sana. Mumpung kakimu masih utuh. Ini kesempatan terakhirmu. 7 miliar. 7 miliar? Itu sih menyanjungnya. Ini sepadan agar dia nggak usik momenku. Ambil uang ini, Chris. Enyahlah. Kamu nggak akan lihat uang sebanyak itu. Pakai otakmu. Ambil dan pergilah. Kamu banyak bicara soal kekuasaan. Kamulah yang akan memohon belas kasihan. Apa-apaan? Dasar bajingan nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu menghinaku. Kamu pikir kamu hebat. Kamu pikir bisa mengubah segalanya. Oke, sana umumkan saja. Tapi kalau itu cuma bualan, kamu harus merangkak keluar dari sini dan mencium setiap sepatu di sini. Oh, ayolah. Pecundang rendahan ini nggak pantas cium sepatu siapapun. Dia suamiku. Apa statusnya cukup tinggi buat? Ini penerbangan 233 ke kota Akios. Jaringan nirkabel kini tersedia. Nikmatilah penerbangan ini. Pak, tunanganmu jadi doktor hari ini. Sesuai permintaan, kami sudah menjaminnya jadi mitra Andian Tekno. Pesta penyambutannya sudah siap, dimulai pas Anda mendarat. Oke, kerja bagus, Bagas. Lalu, Hana dari Andian Tekno juga mendekati kita untuk investasi. Kirimkan proposalnya. Hans, beritahu nenekku aku memilih mati daripada menikahi Ray. Bos, keluarga Hanta itu opsi terbaik. Mereka itu keluarga triliuner. Pernikahan ini sebagai jalur pasti. Kita nggak mungkin menolak. Aku nggak sudi menikahi buaya darat. Aku akan atasi sendiri. Jumlah saham keluarga Hanta melebihi kita. Kecuali kamu menikahi orang lain duluan. Menikahi orang lain? Tombol itu buat memanggil pramugari. Oh, makasih. Baru pertama kali naik kelas 1? Iya, aku terbiasa dengan hal lain. Sempenya Anda, Pak.
Kelaparan dan perang nuklir teratasi. Berkatmu, negaraku bisa bertahan hidup. Demi perdamaian. Apa pekerjaanmu di Afrika? Ya, cuma pekerjaan relawan. Bangun pengungsian, mengurus anak-anak. Oh wah, itu keren. Dia mungkin gak dapat sepeser pun, tapi ucapannya seolah itu hal penting. Belum pernah kutemui pria sepertinya. Oh ya, aku Hannah. Chris, Chris, ini mungkin terdengar gila, tapi aku boleh minta tolong? minta tolong apa? Izinkan aku perkenalkan diri. Aku CEO Andian Tekno dan pewaris keluarga Andian. Aku punya 5 properti, 2 rumah, dan pendapatan tahunan 15 triliun. Dan aku ingin kamu menjadi suamiku. Apa? Maksudku, ini cuma pernikahan palsu untuk 1 tahun saja. Aku perlu suami pura-pura, dan aku merasa kamu orang yang tepat. Kamu bercanda kan? Aku serius. Percaya padaku, cari saja namaku aku tanpa skandal, kasus kecanduan, atau aib apapun. Kalau setuju, ayo tanda tangan kontrak. Dan akan kukasih 1,5 miliar per bulan, serta rumah dengan air mancur atas namamu. Menarik. Tapi kamu salah pilih pria. Aku sudah punya pasangan, justru aku pulang karena mau menikah. Oh, aku nggak tahu, maaf. Baiklah, sepertinya aku cuma bisa pasrah. Menurutku, kamu masih punya harapan. Proyek kecerdasan buatan perusahaanmu. Itu sangat berpotensi besar. Grup Titanio pasti tertarik. Tapi kalau kamu pakai presentasi ini, kujamin kamu gagal. Seriusan, kamu pria baik, tapi kamu nggak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Kita memang gak akan menikah, tapi aku bisa bantu. Hei, apa-apaan kamu? Revisi presentasimu. Kamu minta 1,5 triliun? Coba deh minta 1,5 kuadriliun. Maaf, kamu barusan ngapain? Kamu mengirimkannya? Seriusan? Kamu terlalu merendahkan harga produkmu. Kamu membajak presentasiku. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Aku baru menyelamatkan presentasimu. Menyelamatkan? Kamu justru merusaknya. Apa kamu menyentuhku? Gak sengaja. Turbulensi. Aku cuma mencoba bantu. Oh, bantuanmu sudah lebih dari cukup. Pak, Bu, apa semuanya baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Dia baru dapat investasi 1,5 kuadriliun. Jadi dia agak emosional. Emosional? Wah, selamat ya. Percayalah padaku. Grup Titanio nggak akan minta untuk kecil. Minta 1,5 triliun. Sama saja penghinaan. Kalau 1,6 kuadriliun, baru deh mereka mau negosiasi. Kamu mau meyakinkan mereka? Kamu harus berpikir luas. Kamu seriusan bicara begitu? Sama-sama. Bagus, kamu kacaukan presentasiku. Sekarang kamu mempermalukanku? Selamat, kamu pria paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untuk kita nggak jadi nikah ya? Ini belum berakhir. Padahal sudah kubantu dapat kontrak, tapi nggak ada terima kasihnya. Sisil sih, nggak mungkin begitu. Sudah 5 tahun. Dia pasti akan terkejut saat melihatku. Kamu yakin soal ini? Afrika itu jauh, itu bukan jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia ini, Sisil. Kamu tahu itu impianku. Satu hal lagi sebelum aku pergi. Sisil, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Kita nikah setelah aku pulang. Sebuah kalung senilai 30 miliar. Hadiah terbaik untuk hari besarnya. Semoga dia menyukainya. Putriku, lihatlah. Pesta khusus untukmu. Ini perlakuan spesial dari Andian Tekno. Kita resmi berhasil. Ini baru permulaannya, Bu. Ibu tahu impianku adalah jadi seperti Hannah, sang CEO. Tapi dia misterius dan jarang tampil. Setelah sekian tahun pendanaan, Sisil akhirnya berhasil. Seorang dokter dan mitra Andian Tekno. Saatnya dia tahu, akulah CEO grup Titanio. Dan memulai hidup bahagia kami. Itu Chris? Dia ngemis di luar negeri kan? Ngapain dia di sini? Sisil, selamat ya. Chris? Aku tahu soal tawaran itu. Ini kejutan buatmu. Ngapain kamu di sini? Aku terbang pulang. Buatmu. Coba ku tebak.
Kamu tahu soal tawaran kerja dan gaji Sisil. Jadi kamu putuskan untuk mengemis balik? Apa? Nggak usah sok terkejut. 5 tahun kamu menghilang. Begitu Sisil resmi jadi mitra, kamu muncul dengan buket bunga murahan dan nama yang nggak berarti apapun. Nggak usah repot, Chris. Ke tempat ini, dimanapun ini, kita udah usai. Ayo putus. Tapi kita sudah bersiap selama 7 tahun. Kita harusnya menikah. Kamu bilang mencintai. Kamu pikir Sisil akan mencintaimu? Jangan konyol deh. Putriku itu lulusan S3. Dia mitra termuda di Andean Techno. Gajinya 450 miliar per tahun. Kamu kabur ke Afrika jadi tukang bangunan. Kamu pikir kamu pantas buatnya? Ibuku benar. Dunia kita sekarang berbeda. Aku menolak menikahi pria sepertimu. Enggak, pria sepertiku. Lihat sekeliling. Andean Techno khusus adakan ini buatku. Semua orang ini para investor terkenal. Mereka beneran berkuasa. Kamu pikir aku bisa kenalkan pria memalukan sebagai tunanganku? Aku memalukan? Ternyata kamu jadi orang seperti ini. Satu tawaran kerja dari Andean Techno, dan kamu pikir bisa lebih hebat dariku. Kamu tahu, Sisil, bagiku, Andean Techno itu nggak ada apa-apanya. Dasar sombong. Beraninya kamu remehin perusahaan top di negeri ini. Kamu tahu kenapa kamu dapat tawarannya? Karena ada yang jadi penjaminmu, orang yang nggak bisa mereka abaikan. Dan orang itu adalah aku. Maaf apa? Terkonfirmasi, kamu yakin? Bos, Anda pasti kaget. Grup Titanio baru saja setuju investasi ke kita. Mereka apa? 1,5 kuadriliun. Apa? Ini keputusan Pak Chris, CEO di balik layarnya grup Titanio. Dia baru saja resmi pulang ke sini. Kita jadi target pertamanya. Kita dapat investasinya 1,5 kuadriliun. Nah, sudah. Dia benar. Memang 1,5 kuadriliun. Hans, temukan dia. Siapa? Pria yang duduk di sampingku di pesawat. Chris, pokoknya kau harus temukan dia. Baiklah, tapi kenapa Anda mencarinya? Aku akan menikahinya. Tunggu, apa? Belum pernah kulihat pria sehebat dia. Dia pria yang kumau. Dasar bajingan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Chris, aku paham kok. Kamu bukan kesal kita putus. Kamu cuma kesal karena sudah buang uang membiayaiku. Sebutkan nominalnya, aku akan ganti rugi. Lalu hubungan kita resmi berakhir. Itu yang kamu pikirkan? Aku kesini demi minta uangku kembali. Ayo kita sudahi. Gimana kalau 1,5 miliar? 3 miliar? Sisil. 4,5 miliar pasti nggak pernah lihat. 4,5 miliar. Lebih dari yang pernah kamu lihat. Kamu masih pikir aku kesini demi uang? Ambil dan pergilah. Harusnya dari dulu putriku mutusin kamu. Nggak punya rumah, mobil, atau tabungan. Bahkan nggak punya kerjaan yang layak. Kamu beneran pecundang. Itukah artiku bagimu? Demi 7 tahun kebersamaan kita, berhenti permalukan dirimu sendiri. Ambil uangnya dan pergilah. Putriku nggak mau lagi denganmu. Apa kamu terlalu bodoh buat menerimanya? Dia nggak sepadan dengan waktumu. Oh, mana Rehan? Malam ini dia akan datang kan? Iya, dia ada urusan dulu malam ini. Dia akan segera tiba. Rehan. Rehan, putra Anton Sakar, wakil CEO Andean Techno. Dia orang nomor 2 setelah Hanna. Pria sepertinya yang pantas bagi Sisil. Kaya, tampan, terpelajar. Kamu cuma anak putus sekolah miskin. Kamu itu kesalahan yang Sisil ambil. Chris, Raihan lagi kesini. Pergilah. Percaya padaku. Kamu gak mau di sini saat dia tiba. Karena begitu melihatnya, kamu pasti merasa malu. Aku paham. Kamu bukan putus karena tawaran kerja di Andean Techno, tapi karena pria itu. Rehan. Paling gak bersamanya, aku bisa dapat lebih. Masa? Kamu yakin aku nggak bisa kasih yang jauh lebih besar dibanding dia? Kamu? Ya ampun. Jadi, kamu pikir lebih hebat dariku? Raihan, sayang kamu datang. Coba ku tebak. Kamu pasti Chris, mantan pacarnya Sisil. Kamu persis seperti dugaanku. Jas murahan, wajah yang biasa saja, sukanya menempel kayak lintah pada wanita yang telah mencampakanmu.
Oh, abaikan saja dia. Dia nggak pernah pantas dapatkan Sisil. Dia ibarat bayangan yang menyedihkan. Jadi, kamu pikir bisa bersaing denganku? Aku ini Rehan Sakar, putra Anton Sakar, si wakil CEO Andian Tekno. Kamu, debu sepatuku lebih berharga darimu. Kamu benar. Aku gak sepertimu. Aku gak butuh jabatan ayahku. Apa? Pecundang sepertimu berani mendebatku? Keluar sana, sekarang. Sebelum kusuruh kamu diseret seperti gelandangan. Benar sekali. Ini perayaan untuk kaum elit, bukan untuk pengemis. Apa yang terjadi? Rehan, semuanya baik-baik saja? Coba tanya saja padanya. Dia diputusin Sisil, sekarang datang macaukan pesta. Bu Sisil adalah mitra baru kami yang dipilih sendiri oleh Nona Hana. Apapun ini, kamu sudah keterlaluan. Benar sekali. Lihat sekelilingmu. Mereka bukan tamu undangan biasa. Mereka ini tim ulung dari Andian Tekno, jajaran petinggi, para profesional, para penguasa kota ini. Lalu ada pria satu ini yang putus kuliah, tapi mengira jadi relawan di Afriko itu karir. Aku lagi jalankan amal. Oh, jadi itu istilah pengangguran sekarang? Amal? Akui saja kamu terlalu miskin dan terlalu sok buat cari kerja. Kita tahu alasannya ke sini. Untuk memohon pada putriku, berharap putriku bisa menariknya sukses. Ternyata dia gagal numpang hidup. Menyedihkan. Sampah yang diputusin pacar jeniusnya. Harusnya dia sadar diri. Dengar itu? Ini realitanya. Putriku lulusan S3, mitra masa depan, wanita muda yang sukses dan menawan. Lalu kamu cuma lumpur yang menahan langkahnya. Sana, merangkak kembali ke tempat asalmu. Dongengmu sudah berakhir. Chris, kamu boleh miskin atau nggak terdidik, tapi suka delusi itu batas kesabaranku. Terserah kamu mau bilang apa. Aku nggak akan menikah denganmu. Lucu sekali. Kamu tahu kesalahan terbesarku, Sisil. Percaya padamu. 7 tahun aku mendukungmu. Mengirimimu uang buat bayar kebutuhanmu. Kamu sukses berkat aku. Begini cara membalas budiku? Sembarangan, aku nggak pernah memaksamu. Aku enggak. Asal bicara. Aku yang mendanai studi S3-mu. Membuatmu dapat tawaran kerja di sini. Begitu sukses, kamu mencampakkanku. Kesuksesanku nggak terkait denganmu. Ini semua usahaku sendiri. Aku pintar, aku kerja keras, aku bisa sukses dengan atau tanpamu. Enggak. Enggak akan. Kamu rugi besar. Ini kubelikan untukmu. Tapi kamu enggak pantas. Kita selesai. Oh ya ampun, kamu pikir kalung berlian palsu bisa memenangkan hati putriku? Kamu bayar berapa buat barang palsu ini? 300.000? 700? Sayang, kasih tahu dia harga kalung dariku. 1 miliar. Punyaku kubeli di lelang seharga 30 miliar. Tapi kamu lebih memilih perhiasan murah darinya. Aku sudah muak dengan bualanmu. Saatnya menyadarkanmu. Dia sudah gila. Dia menyerang pacarku. Satpam seret pria ini keluar. Cukup, bocah. Bu Sisil adalah aset milik Andian Tekno, dan ini adalah pesta untuknya. Dia suruh kamu keluar. Jadi keluar. Pergi saja sana. Bu, kami berhasil menemukan Chris. Di mana? Di gedung pusat Andian Tekno, di pesta penyambutan Bu Sisil. Sepertinya terjadi masalah besar. Bu Sisil? Cepat, kita ke perusahaan sekarang. Baik, Bu. Apalagi yang kamu tunggu? Pintu di sana. Chris, pergilah sebelum makin runyam. Runyam. Kenapa? Karena aku nggak sepantasnya di sini. Kamu mau jadi bahan tertawaan? Silahkan. Tapi jangan harap ku tolong saat kamu beneran dipermalukan. Menolongku? Lucu sekali. Kamu nggak punya kuasa. Nggak pernah. Menyinggungku berarti menyinggung keluarga Andian. Rakyat jelata sepertimu nggak bisa tanggung akibatnya. Dengar ya. Cepatlah pergi atau kusuruh satpam menyeretmu. Silakan, panggil satpamnya. Tapi dengar ya, aku sangat berhak berada di gedung ini. Nggak ada yang berhak mengusirku. Hana Andian sekalipun. Lebih cepat. Pokoknya, aku harus temui dia sekarang. Baik, Bu. Kamu tahu arti nama Hana Andian nggak? Wah, kamu lebih bodoh dari dugaanku. Kamu menghina pendiri kerajaan ini. Ayahku saja nggak berani menantangnya. Tapi kamu, tamat riwayatmu. Jadi, bagi kalian, Hana itu ibarat dewi. Tapi bagiku, dia cuma sebatas wanita berbakat.
Aku malah lebih cemas kalau jadi kamu. Karena kamu berani menyentuhku, Hana pasti lebih marah padamu. Kamu pasti sudah bosan hidup. Chris, aku paham kamu kesal diputusin, tapi sekarang kamu makin sinting, menghina Nona Hana begitu. Aku mau tawarin jadi tukang bebersih, tapi sekarang kamu gak pantas buat itu. Kamu mau tawarin aku kerjaan jadi tukang bersih-bersih? Tahu betapa ketat persaingan di sini? Kamu harusnya bersyukur, bahkan satpam kami lulusan sarjana, sedangkan kamu gak lulus kuliah. Aku nggak perlu gelar buat buktiin diri. Pencapaianku sudah bicara sendiri. Itu dunia bisnis sebenarnya. Terlihat jelas itu melampaui bayanganmu. Lagi-lagi kamu bicara omong kosong. Setelah hari ini, kamu gak berhak lagi di sini. Kamu melewatkan satu-satunya peluangmu. Aku nggak pernah butuh rekomendasimu. Soal ada tempat buatku atau enggak. Gimana kalau tanya sendiri ke Hana? Di aula sangat tegang. Dari yang ku dengar, Chris pacaran dengan Sisil. Lalu diputusin Sisil. Mereka putus? Berarti aku nggak usah repot-repot merebut tunangan orang. Kamu mau apa sih sebenarnya, Chris? Seriusan deh. Kamu mencoba mempermalukan diri sendiri. Biar aku yang jawab. Dia nggak bisa memilikimu, jadi dia mau menyeretmu bersamanya. Ampun, balas dendam mantan yang menyedihkan. Pria yang picik banget. Tenang saja, Sisil. Ada aku. Ayahnya Rehan itu wakil CEO. Dengan dukungan mereka, semua trik Chris nggak ada gunanya. Percayalah, begitu Nona Hana tiba, sisa waktunya paling cuma 5 menit. Ternyata kamu sebodoh ini, Chris. Pantas saja kamu gak jadi apa-apa selama 7 tahun kita bersama. Buang-buang waktuku saja. Jujur saja, meninggalkanmu itu keputusan terbaikku. Masa? Karena begitu kamu tahu siapa aku, kamu akan tahu. Itu kesalahan terbesar. Apa? Nona Hana sudah tiba? Nona Hana langsung datang dari bandara, sekarang ada di lobi. Tunggu. Dia beneran datang? Astaga, dia pasti kesini buat mendukung Sisil. Dengar itu, Hana Andian datang untuk putriku. Putriku adalah masa depan Andian Tekno. Inilah saatnya. Kita harus singkirkan pecundang satu ini sebelum Nona Hana tiba. Kehadirannya mencemari suasana di sini. Hei bodoh, dengar nggak? Andian Tekno nggak menerima gelandangan. Pergi sana. Mumpung kakimu masih utuh. Ini kesempatan terakhirmu. 7 miliar. 7 miliar? Itu sih menyanjungnya. Ini sepadan agar dia nggak usik momenku. Ambil uang ini, Chris. Enyahlah. Kamu nggak akan lihat uang sebanyak itu. Pakai otakmu. Ambil dan pergilah. Kamu banyak bicara soal kekuasaan. Kamulah yang akan memohon belas kasihan. Apa-apaan? Dasar bajingan nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu menghinaku. Kamu pikir kamu hebat. Kamu pikir bisa mengubah segalanya. Oke, sana umumkan saja. Tapi kalau itu cuma bualan, kamu harus merangkak keluar dari sini dan mencium setiap sepatu di sini. Oh, ayolah. Pecundang rendahan ini nggak pantas cium sepatu siapapun. Dia suamiku. Apa statusnya cukup tinggi buat? Ini penerbangan 233 ke kota Akios. Jaringan nirkabel kini tersedia. Nikmatilah penerbangan ini. Pak, tunanganmu jadi doktor hari ini. Sesuai permintaan, kami sudah menjaminnya jadi mitra Andian Tekno. Pesta penyambutannya sudah siap, dimulai pas Anda mendarat. Oke, kerja bagus, Bagas. Lalu, Hana dari Andian Tekno juga mendekati kita untuk investasi. Kirimkan proposalnya. Hans, beritahu nenekku aku memilih mati daripada menikahi Ray. Bos, keluarga Hanta itu opsi terbaik. Mereka itu keluarga triliuner. Pernikahan ini sebagai jalur pasti. Kita nggak mungkin menolak. Aku nggak sudi menikahi buaya darat. Aku akan atasi sendiri. Jumlah saham keluarga Hanta melebihi kita. Kecuali kamu menikahi orang lain duluan. Menikahi orang lain? Tombol itu buat memanggil pramugari. Oh, makasih. Baru pertama kali naik kelas 1? Iya, aku terbiasa dengan hal lain. Sampainya Anda, Pak. Kelaparan dan perang nuklir teratasi. Berkatmu, negaraku bisa bertahan hidup. Demi perdamaian. Apa pekerjaanmu di Afrika? Ya, cuma pekerjaan relawan. Bangun pengungsian, mengurus anak-anak. Oh wah, itu keren. Dia mungkin nggak dapat sepeser pun,
tapi ucapannya seolah itu hal penting. Belum pernah kutemui pria sepertinya. Oh ya, aku Hana. Chris, Chris, ini mungkin terdengar gila, tapi aku boleh minta tolong? minta tolong apa? Izinkan aku perkenalkan diri. Aku CEO Andian Tekno dan pewaris keluarga Andian. Aku punya 5 properti, 2 rumah, dan pendapatan tahunan 15 triliun. Dan aku ingin kamu menjadi suamiku. Apa? Maksudku, ini cuma pernikahan palsu untuk 1 tahun saja. Aku perlu suami pura-pura, dan aku merasa kamu orang yang tepat. Kamu bercanda kan? Aku serius. Percaya padaku, cari saja namaku aku tanpa skandal, kasus kecanduan, atau aib apapun. Kalau setuju, ayo tanda tangan kontrak. Dan akan kukasih 1,5 miliar per bulan, serta rumah dengan air mancur atas namamu. Menarik. Tapi kamu salah pilih pria. Aku sudah punya pasangan, justru aku pulang karena mau menikah. Oh, aku nggak tahu, maaf. Baiklah, sepertinya aku cuma bisa pasrah. Menurutku, kamu masih punya harapan. Proyek kecerdasan buatan perusahaanmu. Itu sangat berpotensi besar. Grup Titanio pasti tertarik. Tapi kalau kamu pakai presentasi ini, kujamin kamu gagal. Seriusan, kamu pria baik, tapi kamu nggak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Kita memang nggak akan menikah, tapi aku bisa bantu. Hei, apa-apaan kamu? Revisi presentasimu. Kamu minta 1,5 triliun? Coba deh minta 1,5 kuadriliun. Maaf, kamu barusan ngapain? Kamu mengirimkannya? Seriusan? Kamu terlalu merendahkan harga produkmu. Kamu membajak presentasiku. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Aku baru menyelamatkan presentasimu. Menyelamatkan? Kamu justru merusaknya. Apa kamu menyentuhku? Gak sengaja. Turbulensi. Aku cuma mencoba bantu. Oh, bantuanmu sudah lebih dari cukup. Pak, Bu, apa semuanya baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Dia baru dapat investasi 1,5 kuadriliun. Jadi dia agak emosional. Emosional? Wah, selamat ya. Percayalah padaku. Grup Titanio nggak akan minta untuk kecil. Minta 1,5 triliun. Sama saja penghinaan. Kalau 1,6 kuadriliun, baru deh mereka mau negosiasi. Kamu mau meyakinkan mereka? Kamu harus berpikir luas. Kamu seriusan bicara begitu? Sama-sama. Bagus, kamu kacaukan presentasiku. Sekarang kamu mempermalukanku? Selamat, kamu pria paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untuk kita nggak jadi nikah ya? Ini belum berakhir. Padahal sudah kubantu dapat kontrak, tapi nggak ada terima kasihnya. Sisil sih, nggak mungkin begitu. Sudah 5 tahun. Dia pasti akan terkejut saat melihatku. Kamu yakin soal ini? Afriko itu jauh, itu bukan jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia ini, Sisil. Kamu tahu itu impianku. Satu hal lagi sebelum aku pergi. Sisil, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Kita nikah setelah aku pulang. Sebuah kalung senilai 30 miliar. Hadiah terbaik untuk hari besarnya. Semoga dia menyukainya. Putriku, lihatlah. Pesta khusus untukmu. Ini perlakuan spesial dari Andian Tekno. Kita resmi berhasil. Ini baru permulaannya, Bu. Ibu tahu impianku adalah jadi seperti Hana, sang CEO. Tapi dia misterius dan jarang tampil. Setelah sekian tahun pendanaan, Sisil akhirnya berhasil. Seorang doktor dan mitra Andian Tekno. Saatnya dia tahu, akulah CEO grup Titanio. Dan memulai hidup bahagia kami. Itu Chris? Dia ngemis di luar negeri kan? Ngapain dia di sini? Sisil, selamat ya. Chris? Aku tahu soal tawaran itu. Ini kejutan buatmu. Ngapain kamu di sini? Aku terbang pulang. Buatmu. Coba ku tebak. Kamu tahu soal tawaran kerja dan gaji Sisil. Jadi kamu putuskan untuk mengemis balik? Apa? Nggak usah sok terkejut. 5 tahun kamu menghilang.
Begitu Sisil resmi jadi mitra, kamu muncul dengan buket bunga murahan dan nama yang gak berarti apapun. Nggak usah repot, Chris. Ke tempat ini, dimanapun ini, kita udah usai. Ayo putus. Tapi kita sudah bersiap selama 7 tahun. Kita harusnya menikah. Kamu bilang mencintai. Kamu pikir Sisil akan mencintaimu? Jangan konyol deh. Putriku itu lulusan S3. Dia mitra termuda di Andean Techno. Gajinya 450 miliar per tahun. Kamu kabur ke Afrika jadi tukang bangunan. Kamu pikir kamu pantas buatnya? Ibuku benar. Dunia kita sekarang berbeda. Aku menolak menikahi pria sepertimu. Enggak, pria sepertiku. Lihat sekeliling. Andean Techno khusus adakan ini buatku. Semua orang ini para investor terkenal. Mereka beneran berkuasa. Kamu pikir aku bisa kenalkan pria memalukan sebagai tunanganku? Aku memalukan? Ternyata kamu jadi orang seperti ini. Satu tawaran kerja dari Andean Techno, dan kamu pikir bisa lebih hebat dariku. Kamu tahu, Sisil, bagiku, Andean Techno itu nggak ada apa-apanya. Dasar sombong. Beraninya kamu remehin perusahaan top di negeri ini. Kamu tahu kenapa kamu dapat tawarannya? Karena ada yang jadi penjaminmu, orang yang nggak bisa mereka abaikan. Dan orang itu adalah aku. Maaf apa? Terkonfirmasi, kamu yakin? Bos, Anda pasti kaget. Grup Titanio baru saja setuju investasi ke kita. Mereka apa? 1,5 kuadriliun. Apa? Ini keputusan Pak Chris, CEO di balik layarnya grup Titanio. Dia baru saja resmi pulang ke sini. Kita jadi target pertamanya. Kita dapat investasinya 1,5 kuadriliun. Nah, sudah. Dia benar. Memang 1,5 kuadriliun. Hans, temukan dia. Siapa? Pria yang duduk di sampingku di pesawat. Chris, pokoknya kau harus temukan dia. Baiklah, tapi kenapa Anda mencarinya? Aku akan menikahinya. Tunggu, apa? Belum pernah kulihat pria sehebat dia. Dia pria yang kumau. Dasar bajingan sombong. Kamu pikir kamu siapa? Chris, aku paham kok. Kamu bukan kesal kita putus. Kamu cuma kesal karena sudah buang uang membiayaiku. Sebutkan nominalnya, aku akan ganti rugi. Lalu hubungan kita resmi berakhir. Itu yang kamu pikirkan? Aku kesini demi minta uangku kembali. Ayo kita sudahi. Gimana kalau 1,5 miliar? 3 miliar? Sisil. 4,5 miliar pasti nggak pernah lihat. 4,5 miliar, lebih dari yang pernah kamu lihat. Kamu masih pikir aku kesini demi uang? Ambil dan pergilah. Harusnya dari dulu putriku mutusin kamu. Nggak punya rumah, mobil, atau tabungan. Bahkan nggak punya kerjaan yang layak. Kamu beneran pecundang. Itukah artiku bagimu? Demi 7 tahun kebersamaan kita, berhenti permalukan dirimu sendiri. Ambil uangnya dan pergilah. Putriku nggak mau lagi denganmu. Apa kamu terlalu bodoh buat menerimanya? Dia nggak sepadan dengan waktumu. Oh, mana Rehan? Malam ini dia akan datang kan? Iya, dia ada urusan dulu malam ini. Dia akan segera tiba. Rehan? Rehan, putra Anton Sakar, wakil CEO Andean Techno. Dia orang nomor 2 setelah Hanna. Pria sepertinya yang pantas bagi Sisil. Kaya, tampan, terpelajar. Kamu cuma anak putus sekolah miskin. Kamu itu kesalahan yang Sisil ambil. Chris, Raihan lagi kesini. Pergilah. Percaya padaku. Kamu gak mau di sini saat dia tiba. Karena begitu melihatnya, kamu pasti merasa malu. Aku paham. Kamu bukan putus karena tawaran kerja di Andean Techno, tapi karena pria itu. Rehan. Paling gak bersamanya, aku bisa dapat lebih. Masa? Kamu yakin aku nggak bisa kasih yang jauh lebih besar dibanding dia? Kamu? Ya ampun. Jadi, kamu pikir lebih hebat dariku? Rehan, sayang kamu datang. Coba ku tebak. Kamu pasti Chris, mantan pacarnya Sisil. Kamu persis seperti dugaanku. Jas murahan, wajah yang biasa saja, sukanya menempel kayak lintah pada wanita yang telah mencampakanmu. Oh, abaikan saja dia. Dia nggak pernah pantas dapatkan Sisil. Dia ibarat bayangan yang menyedihkan. Jadi, kamu pikir bisa bersaing denganku?
Aku ini Rehan Sakar, putra Anton Sakar, si wakil CEO Andian Tekno. Kamu, debu sepatuku lebih berharga darimu. Kamu benar. Aku gak sepertimu. Aku gak butuh jabatan ayahku. Apa? Pecundang sepertimu berani mendebatku? Keluar sana, sekarang. Sebelum kusuruh kamu diseret seperti gelandangan. Benar sekali. Ini perayaan untuk kaum elit, bukan untuk pengemis. Apa yang terjadi? Rehan, semuanya baik-baik saja? Coba tanya saja padanya. Dia diputusin Sisil, sekarang datang macaukan pesta. Bu Sisil adalah mitra baru kami yang dipilih sendiri oleh Nona Hana. Apapun ini, kamu sudah keterlaluan. Benar sekali. Lihat sekelilingmu. Mereka bukan tamu undangan biasa. Mereka ini tim ulung dari Andian Tekno, jajaran petinggi, para profesional, para penguasa kota ini. Lalu ada pria satu ini yang putus kuliah, tapi mengira jadi relawan di Afriko itu karir. Aku lagi jalankan amal. Oh, jadi itu istilah pengangguran sekarang? Amal? Akui saja kamu terlalu miskin dan terlalu sok buat cari kerja. Kita tahu alasannya ke sini. Untuk memohon pada putriku, berharap putriku bisa menariknya sukses. Ternyata dia gagal numpang hidup. Menyedihkan. Sampah yang diputusin pacar jeniusnya. Harusnya dia sadar diri. Dengar itu? Ini realitanya. Putriku lulusan S3, mitra masa depan, wanita muda yang sukses dan menawan. Lalu kamu cuma lumpur yang menahan langkahnya. Sana, merangkak kembali ke tempat asalmu. Dongengmu sudah berakhir. Chris, kamu boleh miskin atau nggak terdidik, tapi suka delusi itu batas kesabaranku. Terserah kamu mau bilang apa. Aku nggak akan menikah denganmu. Lucu sekali. Kamu tahu kesalahan terbesarku, Sisil. Percaya padamu. 7 tahun aku mendukungmu. Mengirimimu uang buat bayar kebutuhanmu. Kamu sukses berkat aku. Begini cara mau balas budiku? Sembarangan, aku nggak pernah memaksamu. Aku enggak. Asal bicara. Aku yang mendanai studi S3-mu. Membuatmu dapat tawaran kerja di sini. Begitu sukses, kamu mencampakkanku. Kesuksesanku nggak terkait denganmu. Ini semua usahaku sendiri. Aku pintar, aku kerja keras, aku bisa sukses dengan atau tanpamu. Enggak. Enggak akan. Kamu rugi besar. Ini kubelikan untukmu. Tapi kamu enggak pantas. Kita selesai. Oh ya ampun, kamu pikir kalung berlian palsu bisa memenangkan hati putriku? Kamu bayar berapa buat barang palsu ini? 300.000? 700? Sayang, kasih tahu dia harga kalung dariku. 1 miliar. Punyaku kubeli di lelang seharga 30 miliar. Tapi kamu lebih memilih perhiasan murah darinya. Aku sudah muak dengan bualanmu. Saatnya menyadarkanmu. Dia sudah gila. Dia menyerang pacarku. Satpam seret pria ini keluar. Cukup, bocah. Bu Sisil adalah aset milik Andian Tekno, dan ini adalah pesta untuknya. Dia suruh kamu keluar. Jadi keluar. Pergi saja sana. Bu, kami berhasil menemukan Chris. Di mana? Di gedung pusat Andian Tekno, di pesta penyambutan Bu Sisil. Sepertinya terjadi masalah besar. Bu Sisil? Cepat, kita ke perusahaan sekarang. Baik, Bu. Apalagi yang kamu tunggu? Pintu di sana. Chris, pergilah sebelum makin runyam. Runyam? Kenapa? Karena aku nggak sepantasnya di sini. Kamu mau jadi bahan tertawaan? Silahkan. Tapi jangan harap ku tolong saat kamu beneran dipermalukan. Menolongku? Lucu sekali. Kamu nggak punya kuasa. Nggak pernah. Menyinggungku berarti menyinggung keluarga Andian. Rakyat jelata sepertimu nggak bisa tanggung akibatnya. Dengar ya. Cepatlah pergi atau kusuruh satpam menyeretmu. Silakan, panggil satpamnya. Tapi dengar ya, aku sangat berhak berada di gedung ini. Nggak ada yang berhak mengusirku. Hana Andian sekalipun. Lebih cepat. Pokoknya, aku harus temui dia sekarang. Baik, Bu. Kamu tahu arti nama Hana Andian nggak? Wah, kamu lebih bodoh dari dugaanku. Kamu menghina pendiri kerajaan ini. Ayahku saja nggak berani menantangnya. Tapi kamu, tamat riwayatmu. Jadi, bagi kalian, Hana itu ibarat Dewi. Tapi bagiku, dia cuma sebatas wanita berbakat. Aku malah lebih cemas kalau jadi kamu.
Karena kamu berani menyentuhku, Hana pasti lebih marah padamu. Kamu pasti sudah bosan hidup. Chris, aku paham kamu kesal diputusin, tapi sekarang kamu makin sinting, menghina Nona Hana begitu. Aku mau tawarin jadi tukang bebersih, tapi sekarang kamu gak pantas buat itu. Kamu mau tawarin aku kerjaan jadi tukang bersih-bersih? Tahu betapa ketat persaingan di sini? Kamu harusnya bersyukur, bahkan satpam kami lulusan sarjana, sedangkan kamu gak lulus kuliah. Aku gak perlu gelar buat buktiin diri. Pencapaianku sudah bicara sendiri. Itu dunia bisnis sebenarnya. Terlihat jelas itu melampaui bayanganmu. Lagi-lagi kamu bicara omong kosong. Setelah hari ini, kamu gak berhak lagi di sini. Kamu melewatkan satu-satunya peluangmu. Aku gak pernah butuh rekomendasimu. Soal ada tempat buatku atau enggak. Gimana kalau tanya sendiri ke Hana? Di aula sangat tegang. Dari yang ku dengar, Chris pacaran dengan Sisil. Lalu diputusin Sisil. Mereka putus? Berarti aku nggak usah repot-repot merebut tunangan orang. Kamu mau apa sih sebenarnya, Chris? Seriusan deh. Kamu mencoba mempermalukan diri sendiri. Biar aku yang jawab. Dia nggak bisa memilikimu, jadi dia mau menyeretmu bersamanya. Ya ampun, balas dendam mantan yang menyedihkan. Pria yang picik banget. Tenang saja Sisil, ada aku. Ayahnya Rehan itu wakil CEO. Dengan dukungan mereka, semua trik Chris nggak ada gunanya. Percayalah, begitu Nona Hana tiba, sisa waktunya paling cuma 5 menit. Ternyata kamu sebodoh ini, Chris. Pantas saja kamu gak jadi apa-apa selama 7 tahun kita bersama. Buang-buang waktuku saja. Jujur saja, meninggalkanmu itu keputusan terbaikku. Masa? Karena begitu kamu tahu siapa aku, kamu akan tahu. Itu kesalahan terbesar. Apa? Nona Hana sudah tiba? Nona Hana langsung datang dari bandara, sekarang ada di lobi. Tunggu. Dia beneran datang? Astaga, dia pasti kesini buat mendukung Sisil. Dengar itu, Hana Andian datang untuk putriku. Putriku adalah masa depan Andian Tekno. Inilah saatnya. Kita harus singkirkan pecundang satu ini sebelum Nona Hana tiba. Kehadirannya mencemari suasana di sini. Hei bodoh, dengar nggak? Andian Tekno nggak menerima gelandangan. Pergi sana. Mumpung kakimu masih utuh. Ini kesempatan terakhirmu. 7 miliar. 7 miliar? Itu sih menyanjungnya. Ini sepadan agar dia nggak usik momenku. Ambil uang ini, Chris. Enyahlah. Kamu nggak akan lihat uang sebanyak itu. Pakai otakmu. Ambil dan pergilah. Kamu banyak bicara soal kekuasaan. Kamulah yang akan memohon belas kasihan. Apa-apaan? Dasar bajingan gak tahu diri. Berani-beraninya kamu menghinaku. Kamu pikir kamu hebat. Kamu pikir bisa mengubah segalanya. Oke, sana umumkan saja. Tapi kalau itu cuma bualan, kamu harus merangkak keluar dari sini dan mencium setiap sepatu di sini. Oh, ayolah. Pecundang rendahan ini nggak pantas cium sepatu siapapun. Dia suamiku. Apa statusnya cukup tinggi buat